I brush my teeth every morning. They have breakfast at 6:15 in the morning. Hello, I am Joe. Welcome to Rumah Belajar Joe. We are going to learn about simple present tense. So, what is simple present tense? And when we use simple present tense? Apa itu simple present tense? Dan kapan kita menggunakan simple present tense? Simple present tense adalah pernyataan atau kegiatan yang terjadi secara terus-menerus atau merupakan fakta atau kebenaran umum. Jadi, penggunaan dari simple present tense yaitu untuk menyatakan kebiasaan. Perhatikan contoh berikut ini. I always help my mother in the morning. Saya selalu membantu ibu saya di pagi hari. Kalimat ini merupakan kebiasaan. She opens her restaurant every day. Dia membuka restorannya setiap hari. Ini juga merupakan kebiasaan. Berikutnya, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta. Contoh, my father is a teacher. Ayah saya adalah seorang guru. Indonesia is a beautiful country. Indonesia adalah negara yang cantik. Leah works as a banker in Central Bank. Leah bekerja sebagai seorang banker di Bank Sentral. Ketiga kalimat ini merupakan kalimat yang menyatakan kebenaran umum atau fakta. Sentence formations. Nominal. Bentuk kalimat dari simple present tense. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat nominal. Kalimat nominal ini menggunakan to be, yaitu am, is, dan are. Di kalimat positif, ada contoh, I am beautiful. He is smart. She is smart. It is smart. They are beautiful. We are beautiful. You are beautiful. Dari kalimat ini, kita tahu bahwa untuk subjek I, maka to be yang digunakan adalah am. Untuk subjek he, she, it, maka to be yang digunakan adalah is. Untuk subjek they, we, you, maka to be yang digunakan adalah are. Di kalimat nominal ini tidak ada kegiatan yang dilakukan, melainkan penggunaan to be ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan terhadap subjek, entah itu berupa sifat atau berupa kata benda. Makanya dinamakan kalimat nominal. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada bentuk kegiatan atau aktivitas dari kalimat ini. Selanjutnya, yaitu kalimat negatif. Di dalam kalimat negatif, maka ada penambahan kata not setelah to be. Contoh yang pertama yaitu I am not beautiful. Saya tidak cantik. He is not smart. Dia tidak pintar. She is not smart. It is not smart. They are not beautiful. We are not beautiful. You're not
beautiful. Di sini kata not diletakkan setelah kata to be. Interrogative. Di sini saya menjelaskan tentang yes no questions. Untuk yes no questions dalam kalimat nominal, maka diawali dengan kata to be. Yang pertama untuk subjek I, maka dimulai dengan kata am. Am I beautiful? Kemudian untuk subjek he, she, it, maka dimulai dengan kata is. Is he smart? Is she smart? Is it smart? Kemudian untuk subjek they, we, you dimulai dengan kata are. Are they beautiful? Are we beautiful? Are you beautiful? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa mengatakan yes atau no. Untuk yes, maka rumusnya adalah yes, kemudian subjek ditambah dengan to be. Jika pertanyaannya adalah am I beautiful, maka jawabannya adalah yes, you are. Jika pertanyaannya adalah is she smart, maka jawabannya adalah yes, she is. Sedangkan untuk no, maka no ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan am, is, are, diakhiri dengan kata not. Contoh, is she smart? No, she is not. Are they beautiful? No, they are not. To be disesuaikan dengan subjek masing-masing. Sentence formations untuk kalimat verbal. Kalimat verbal ini adalah kalimat yang menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas ya. Oke, yang pertama, untuk kalimat positif dengan subjek I, you, they, we, maka rumusnya adalah subjek ditambah dengan verb one atau kata kerja pertama, ditambah dengan objek atau complement. Perhatikan contoh berikut ini. I go to school by bus. I brush my teeth every morning. They have breakfast at 6:15 in the morning. We have breakfast at 6:15 in the morning. Perhatikan bentuk kata kerja yang ditandai dengan warna ungu. Semuanya dalam bentuk kata kerja pertama. Maka jika ada kata kerja di bawah ini dengan subjek I, you, they, we, maka kata kerjanya tetap. I run, I eat, I sleep, I watch, I read. Alright, yang kedua, kalimat positif dengan subjek he, she, it. Rumusnya adalah subjek ditambah dengan verb one yang diubah atau ada penambahan s atau es, kemudian ditambah dengan objek atau complement. For example, he goes to school by bus. She brushes my teeth every morning. She di sini merujuk kepada ibu ya. It has breakfast at 6:15 in the morning. Atau she has breakfast at 6:15 in the morning. Perhatikan kata kerja yang
bercetak ungu. Ada penambahan s atau es di setiap kata kerjanya. Dari kata go menjadi goes. Brush menjadi brushes. Have menjadi has. Maka jika ada kata kerja di bawah ini dengan subjek he, she, it, maka semua kata kerjanya ditambah dengan s atau es. He runs, he eats, he sleeps, he watches, he reads. Alright, kita ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatif dengan subjek I, you, they, we, maka rumusnya adalah subjek ditambah dengan kata do not, kemudian verb one, kemudian complement. Contoh, I do not go to school by bus. I do not brush my teeth every morning. You do not have breakfast at 6:15 in the morning. They do not have breakfast at 6:15 in the morning. We do not have breakfast at 6:15 in the morning. Semuanya menggunakan kata do not yang ditambah dengan verb one. Untuk subjek he, she, dan it, maka rumusnya subjek, kemudian does not ditambah dengan verb one dan complement. Contoh, he does not go to school by bus. She does not go to school by bus. It does not have breakfast at 6:15 in the morning. Di sini untuk kalimat negatifnya menggunakan kata does not. Kemudian kata kerjanya kata kerja pertama. Untuk interrogative sentence atau kalimat tanya atau yes no questions, untuk subjek I, you, they, we dimulai dengan kata do. Kemudian bentuk kata kerja pertama. Contoh, do I go to school by bus? Do you go to school by bus? Do they have breakfast at 6:15 in the morning? Do we go to school by bus? Maka jawaban yang ada adalah yes atau no. Jika yes, maka yes ditambah dengan subjek ditambah dengan do. Yes, you do. Yes, I do. Yes, they do. Yes, we do. Kalau jawabannya tidak, maka kita menggunakan kata no. No, you don't. Atau no, you do not. No, I do not. No, they do not. No, we do not. Yang selanjutnya yaitu jika subjeknya he, she, dan it, maka kalimat tanyanya diawali dengan kata does. Kemudian kata kerjanya kata kerja pertama. Does he go to school by bus? Does she have breakfast at 6:15 in the morning? Maka jawabannya yes, he does. No, he does not. Yes, she does. No, she does not.
Yes, it does. No, it does not. Time signal untuk simple present tense, yaitu tanda-tanda waktu yang digunakan dalam simple present tense. Biasanya terdapat kata every morning, every year, setiap tahun, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan. Untuk time signal ini biasanya ditulis di depan atau di akhir kalimat. Jika di depan, maka diberi tanda koma. Perhatikan contoh berikut ini. I walk to school every day. Every morning, I help my mother in the kitchen. Kemudian, time signal selanjutnya yaitu frequency adverbs atau kata keterangan frekuensi. Frekuensi berarti menyatakan seberapa sering suatu kegiatan itu dilakukan, dan itu bisa dikatakan kebiasaan. Always, selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Rarely, jarang sekali. Never, tidak pernah. Mereka ditulis di antara subjek dan kata kerja. Perhatikan contoh berikut ini. I always have breakfast at 6. Always berada di antara kata I dan kata kerjanya yaitu have. My brother never takes me to school. Kakakku tidak pernah mengantarkanku ke sekolah. Never di antara subjek my brother dan kata kerja takes. Untuk frequency adverbs ini tidak mempengaruhi perubahan kata kerja. Perhatikan contoh berikut ini. She has breakfast at 6 every morning. Di sini belum ada frequency adverbs-nya. Jika kita beri frequency adverbs dengan kata always, maka jadinya adalah she always has breakfast at 6. Jadi kata kerjanya tetap has. Kebanyakan siswa-siswa di Indonesia atau kalian, biasanya kalian merubah kata kerja yang seharusnya itu adalah has, berubah menjadi have karena ada tambahan kata always. Seperti contoh berikut ini. She always have breakfast at 6, ya. Di situ ada kata kerja have. Nah, kata kerja have ini mungkin ada yang berpikir berubah jadi have karena kata always. S-nya berpindah di kata always. Always itu adalah satu kata ya. Di situ tidak ada penambahan S. Jadi S-nya itu termasuk kata always. Ya. Beberapa dari frekuensi tersebut bisa ditulis di depan kalimat atau di akhir kalimat. Contoh, sometimes she has breakfast at 6. Atau, she has breakfast at 6 sometimes. Demikian video tentang simple present tense. Semoga banyak membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Thanks for watching di Rumah Belajar Jauh. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share to your friends.
Bye bye.